selama lebih dari 8 abad kejayaan Islam di dunia. Berbagai akar ilmu pengetahuan modern telah dikembangkan ribuan ilmuwan Muslim dari berbagai dinasti dan wilayah taklukan. Salah satunya, ilmu kedokteran, khususnya dalam bidang pembedahan. Di ranah ini tersebutlah satu nama yang sangat masyhur, yakni Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Dikenal di dunia barat dengan nama Abul Chasis, Al-Zahrawi lahir di Madinatus Zahra, kota berjarak 9,6 km dari Cordoba, Spanyol, pada 930 Masehi. Kontribusi penting Al-Zahrawi dalam ilmu bedah masih bisa dirasakan hingga saat ini. Hal itu pula yang membuat dia dijuluki Bapak Ilmu Bedah Modern. Masyarakat dunia, terutama para pakar dan pemerhati kedokteran Islam, memperingati 1 milenium atau 1000 tahun wafatnya dokter terkemuka pada masa Khalifah Al-Hakim II di Andalusia itu. Sejarah mencatat, Al-Zahrawi wafat di Cordoba pada 1013. Sebagai bentuk penghargaan atas sumbangsih keilmuan Al-Zahrawi, namanya diabadikan menjadi nama jalan di kota itu. Cale Abul Chasis, demikian nama jalan itu. Di jalan itu terdapat rumah nomor 6 yang terus dirawat, bahkan dilindungi oleh Badan Kepariwisataan Spanyol. Di rumah yang kini menjadi cagar budaya itulah Al-Zahrawi pernah tinggal. Kehebatan dan profesionalitas Al-Zahrawi sebagai ahli bedah diakui para dokter di Eropa. Prinsip-prinsip ilmu kedokteran yang diajarkan Al-Zahrawi menjadi kurikulum pendidikan kedokteran di Eropa. Ujar Dr. Campbell dalam History of Arab Medicine. Sementara, ahli bedah Eropa yang hidup pada abad ke-15, Pietro Argalata, mengatakan, Al-Zahrawi adalah bapak dari seluruh ahli bedah. Beragam temuan dan pemikiran Al-Zahrawi memengaruhi berbagai metode pembedahan modern selama beratus tahun setelahnya. Al-Zahrawi merupakan keturunan Arab Ansyar yang menetap di Spanyol. Di kota Cordoba, dia menimba ilmu. Di kota ini pula, ia mengajarkan ilmu kedokteran, mengobati masyarakat, serta mengembangkan ilmu bedah hingga wafat. Kisah masa kecilnya tak banyak terungkap. Hal ini karena tanah kelahirannya dijarah dan dihancurkan. Sosok dan kiprah Al-Zahrawi mulai terangkat setelah ilmuwan Andalusia, Abu Muhammad bin Hazm, 993 Masehi, 1064. Menempatkannya sebagai salah satu dokter bedah terkemuka di Spanyol. Selain tekun mempraktikkan dan mengajarkan ilmu kedokteran, Al-Zahrawi pernah pula diangkat menjadi dokter istana pada masa kekhalifahan Al-Hakam II di Andalusia. Ia juga meninggalkan warisan yang tak ternilai harganya bagi dunia kedokteran, yakni kitab Et-Tasrif Liman, Ajiza, an Et-Ta'alif. Ensiklopedia kedokteran yang terdiri dari 30 volume ini dijadikan materi sekolah kedokteran di Eropa. Dalam kitab ini, Al-Zahrawi menjelaskan secara perinci tentang anatomi, klasifikasi penyakit, informasi nutrisi dan operasi, ortopedi, oftalmologi, farmakologi, dan seluk-beluk pembedahan.
Ia pun dikenal sebagai ilmuwan yang berjasa dalam bidang kosmetik. Berbagai produk kosmetik, mulai dari deodoran hingga pewarna rambut, tercipta dari buah pemikiran Al-Zahrawi. Pada 1150 Masehi, kitab Et-Tasrif diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gerard dari Cremona. Seorang cendekiawan yang berjasa menerjemahkan ratusan karya fenomenal ilmuwan Muslim ke dalam bahasa Latin. Penerjemahan kitab ini telah membantu penyebaran ilmu bedah modern ke seluruh Eropa. Volume ke-30 kitab Et-Tasrif menjelaskan secara perinci beberapa komponen mengenai operasi bedah umum, bedah anak, kebidanan, serta ortopedi. Walau Abul Chasis telah wafat 1 milenium lalu, makalah atau volume ke-30 kita ini tetap menjadi acuan bagi para peneliti dan akademisi dalam bidang kedokteran hingga saat ini. Sementara dalam volume ke-28, Al-Zahrawi menjelaskan tentang obat-obatan sederhana. Volume ini pun telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Pada bidang farmakologi dan terapi, ia membahas obat jantung, muntah, obat pencahar, serta tata rias. Melalui karya fenomenalnya ini, Al-Zahrawi juga menunjukkan beragam alat bedah temuannya. Ada ekstraktor gigi, depresor penjepit, kateter, dan perangkat bedah kandungan yang rumit. Dijelaskan pula berbagai tindakan operasi, seperti kauterisasi, penyedotan darah, bedah kebidanan, dan pengobatan luka. Al-Zahrawi adalah penemu sekaligus dokter pertama yang menggunakan jarum dan benang untuk menjahit luka bekas pembedahan. Benang ini dibuat dari usus domba dan hingga kini masih digunakan dalam praktik bedah modern. Pada abad ke-14, seorang ahli bedah Perancis, Guy de Chauliac, menghasilkan 200 karya dalam bidang ilmu bedah yang semuanya terinspirasi dari kitab Et-Tasrif karya Abul Chasis. Kitab ini, Et-Tasrif, merupakan karya tulis dalam bidang ilmu bedah yang sangat fenomenal, komentar de Chauliac. Ahli bedah Perancis lainnya, Jacques Delechamps, pada abad ke-16 membuat pengembangan metode bedah berdasarkan kitab Et-Tasrif. Luas dan dalamnya pemahaman Abul Chasis merupakan kontribusi yang luar biasa bagi ilmu bedah, kata Delechamps. Sementara ahli bedah Inggris, Sharif Kaf Al-Ghazal, memuji Abul Chasis sebagai dokter bedah inovatif yang memberikan sumbangsih tak terkira bagi kemajuan ilmu bedah dan obat-obatan. Pada masa hidupnya, Al-Zahrawi tercatat sebagai dokter bedah andal yang tersohor ke seantero Eropa. Karena itu, banyak anak-anak muda di benua itu yang berbondong-bondong datang ke Cordoba hanya untuk berguru kepada Al-Zahrawi. Sejarah mencatat, pada masa keemasannya, Cordoba pernah memiliki tak kurang dari 50 rumah sakit. Tak sekadar menjadi tempat untuk merawat pasien, rumah sakit tersebut juga berfungsi sebagai tempat pembelajaran ilmu kedokteran. Kitab Et-Tasrif secara gamblang menggambarkan kiprah Al-Zahrawi sebagai seorang guru. Melalui sejumlah penuturannya di kitab itu, tampak sekali Al-Zahrawi sangat menyayangi para muridnya. Ia pun selalu mengingatkan murid-muridnya untuk berlaku baik kepada pasien.
Dokter yang baik harus melayani dan merawat pasiennya sebaik mungkin tanpa membedakan status sosialnya, tutur Al-Zahrawi. Senantiasa berpegang teguh pada norma dan kode etik kedokteran juga selalu diingatkan Al-Zahrawi kepada murid-muridnya. Menurut dia, tak sepatutnya seorang dokter mempergunakan profesi mulianya semata-mata untuk mendulang kekayaan atau materi.